bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel Rabu 6 April 2022. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Doa kita hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR dari Malang, Jawa Timur. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Joyce PRR dari komunitas Tanah Boleng Adonara NTT dengan tema Cintakah Aku pada Yesus. Mari kita mempersiapkan diri memulai doa kita pada pagi ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kasih dan kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan bagi kami, hamba-hamba-Mu yang kecil ini. Engkau selalu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Tolonglah kami untuk selalu mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, dalam kata dan tindakan yang kami nyatakan terhadap wakil-wakil-Mu di dunia ini. Berkatilah mereka semua yang sangat membutuhkan rahmat dan belas kasih dalam mengarungi hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun." "Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka'?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih. Hari-hari yang disiapkan bagi kita untuk mengenangkan peristiwa Yesus ditangkap, disiksa, wafat di salib, dan bangkit kian mendekat. Bacaan-bacaan yang disajikan kebanyakan berbicara tentang situasi panas yang terjadi menjelang Yesus menderita sengsara dan wafat. Hari ini, penginjil Yohanes menampilkan kisah tentang Yesus yang bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi. Kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Yesus berkata bahwa ada yang merupakan keturunan Abraham tetapi tidak berasal dari Allah. Ada 3 alasan yang menyebabkan Yesus berkata demikian. Pertama, orang-orang Yahudi yang menyebut diri keturunan Abraham berusaha membunuh Yesus karena firman Yesus atau sabda Yesus, ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan tidak mendapat tempat di hati mereka. Mereka ini tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Padahal yang Yesus sampaikan ialah kebenaran-kebenaran yang berasal dari Allah. Alasan kedua ialah orang-orang Yahudi ini tidak mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Mereka menyebut dirinya sebagai orang-orang yang berasal dari keturunan Abraham, namun sayangnya mereka tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang biasa dilakukan oleh Abraham. Kita tahu dengan sangat baik bahwa Abraham adalah bapa segala bangsa yang memiliki iman akan Allah yang sangat luar biasa. Bila kita simak dalam kitab Kejadian yang berbicara tentang kisah hidup Abraham, dan kita melihat ketika Allah memanggil dan menyuruh Abraham pergi dari negerinya, pergi dari rumahnya, pergi dari sanak saudaranya, disertai dengan janji bahwa Allah
akan membuatnya menjadi masyhur serta membuatnya menjadi berkat. Abraham tetap percaya. Abraham percaya akan apa yang disampaikan oleh Allah. Abraham taat akan apa yang disuruh oleh Allah. Meskipun saat itu dia tidak tahu apa rencana Allah. Dia tidak mengerti apa kehendak Allah. Mengapa Allah menyuruhnya pergi? Atau apakah janji-janji Allah itu akan terwujud nyatakan? Dia tidak tahu. Tapi yang pasti, ia memiliki iman kepada Allah yang luar biasa dan ia melaksanakannya. Dan lagi, ketika Allah memintanya untuk mempersembahkan satu-satunya harta berharga dalam keluarganya, putra kesayangannya, putra sematawayangnya, ia pun tetap mendengarkan dan menaati perintah Allah itu. Sungguh heran, tapi inilah iman Abraham. Dan iman seperti ini tidak dimiliki atau dihayati oleh orang-orang Yahudi yang menyebut dirinya sebagai keturunan Abraham. Lalu alasan yang ketiga ialah orang-orang Yahudi ini tidak mengasihi Yesus. Yesus datang ke muka bumi bukan atas kehendaknya, tetapi ia datang atas kehendak Bapa yang di surga. Allah Bapa mengutusnya ke bumi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Namun sayangnya, umat kesayangannya malah tidak menerima dan mengasihinya. 3 alasan inilah yang membuat Yesus menyebut orang-orang ini sebagai orang-orang yang memang berasal dari keturunan Abraham, tetapi tidak berasal dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Abraham adalah bapa segala bangsa. Dengan demikian, kita adalah anak-anak Abraham. Namun kita perlu bertanya diri, apakah kita termasuk dalam golongan keturunan Abraham yang berasal dari Allah ataukah sebaliknya? Sebab keturunan Abraham yang berasal dari Allah pastilah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Keturunan Abraham yang berasal dari Allah pasti akan menempatkan setiap sabda yang keluar dari mulut Allah dalam hatinya untuk kemudian diresapkan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Dan keturunan Abraham yang berasal dari Allah tentunya akan menerima dan mengasihi Yesus. Akan tetapi, dalam kenyataan hidup masih kita jumpai cacat atau kepincangan-kepincangan diri kita yang menyebabkan Yesus menderita dan akhirnya wafat di salib. Tanpa kita sadari, kata-kata kita yang keluar dari mulut kita yang menyakiti hati sesama di sekitar kita, tentu saja menyakiti hati Yesus. Sikap atau tindakan kita yang melukai sesama juga termasuk tindakan melukai Yesus. Karena itu, kita pastilah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Dan karena kita tidak mengasihi Yesus, kita berusaha membunuh Yesus yang hadir dalam diri sesama kita. Maka kita pastilah termasuk orang-orang yang menyebut diri sebagai keturunan Abraham, namun tidak berasal dari Allah. Sebab Allah itu tidak kita temukan di tempat-tempat ibadah atau di bangunan-bangunan megah atau di perayaan-perayaan mewah. Allah itu kita temukan di tempat-tempat sepi, di dalam diri sesama kita yang hadir bersama dengan kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa ia mengasihi Allah, tetapi ia tidak mengasihi sesamanya, itu sama saja dengan dia berbohong. Maka marilah kita merenung dalam hati, termasuk golongan manakah kita? Apakah kita adalah orang-orang yang berasal dari keturunan Abraham yang datangnya dari Allah, yang senantiasa mengasihi Yesus dengan cara mengasihi sesama kita, yang senantiasa mendengarkan setiap sabda yang keluar dari mulut Yesus,
dan mengamalkannya dalam hidup kita setiap hari? Ataukah sebaliknya, kita justru membunuh Yesus, melukai hati Yesus dengan kata-kata kita, dengan tingkah laku kita yang kita lakukan terhadap sesama-sesama di sekitar kita? Marilah kita merenung untuk melihat diri, termasuk golongan manakah kita, sekaligus kita mohon rahmat dari Allah memampukan kita untuk berlaku sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi kedua orang tua kita masing-masing dimanapun mereka berada. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik berkenan memberkati mereka dengan berkat berlimpah dan memberi kesehatan yang baik. Bagi yang telah meninggal dunia, semoga mereka beristirahat dalam damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, semoga Allah menganugerahkan rahmat kesehatan dan rahmat yang mereka butuhkan dalam karya pelayanan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon perdamaian bagi negara yang sedang berperang, khususnya negara Rusia dan Ukraina. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat perdamaian bagi kedua negara ini, dan mohon perhentian kekal bagi semua mereka yang menjadi korban dalam peperangan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon perlindungan Tuhan bagi setiap umat beriman di daerah-daerah yang rawan terjadi bencana alam. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami selalu hadir untuk menyapa setiap hati.